kembali lagi bersama saya Desi Putri Handayani. Dan dalam segmen ini kita akan memasuki segmen sharing alumni. Dan di segmen ini kita akan berbincang-bincang terkait alumni, kegiatan dari alumni setelah lulus itu apa saja ya. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, alumni perikanan dari zaman 1986. Ayo sahabat perikanan, sudah pada lahir atau belum ini? Alumni kita ini jauh-jauh dari Situbondo di ujung timur Pulau Jawa datang ke Jogja spesial untuk sahabat perikanan dan memberikan informasi terkait dengan usaha-usaha yang mungkin beliau akan sampaikan. Langsung saja yuk kita menyapa narasumber kita. Ada Pak Abdurrahman. Selamat siang Pak Abdurrahman. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Walaupun pandemi tidak menghalangi kita untuk bertemu ya Pak. Oh enggak, Alhamdulillah. Jadi kali ini sahabat perikanan ada Pak Abdurrahman yang nanti akan siap memberikan informasi terkait dunia perkuliahan. Nostalgia sebentar nggak apa-apa ya Pak? Nostalgia dunia perikanan. Kemudian nanti beliau akan membahas terkait pengalaman-pengalaman di bidang usaha. Kalau nggak salah banyak sekali ya Pak usaha yang sudah dicoba begitu, mulai dari kerapu, udang, dan nanti sahabat perikanan kalau ingin tahu info lebih lanjut jangan lupa untuk tonton video ini sampai selesai, like, komen, dan share, kalau perlu subscribe sehingga kita lebih semangat untuk membuat konten-konten terkait perikanan UGM. Langsung saja yuk kita tanya-tanya. Wah, Pak Abdurrahman, ini saya panggil Pak Rahman saja nggih? Boleh. Oh ya, ini kalau bisa nostalgia zaman masa kuliah dulu Pak. Alumni tahun berapa dan program studi apa di perikanan? Saya itu kalau di perikanan dosen-dosen manggilnya gepeng ya. Gepeng? Sekarang gemuk. Saya itu masuk tahun 86, selesai 91 mungkin. Oh, selesai kuliah 91. 91. Waduh. Lama ya. Saya belum lahir Pak ini Pak. Okay. Terus program studi apa Pak? Saya dari program studi perikanan, karena dulu ada perikanan budidaya maksud saya. Ya, dulu ada 3 pilihan, perikanan budidaya, pengolahan sumber daya dan pengolahan hasil perikanan. Saya di perikanan budidaya sebetulnya juga kesasar ya. Saya kan kesasar karena kenapa? Karena dulu kan pemilihan fakultas itu kan pertanian. Pertanian semester 2 itu ada pilihan mata kuliah botani dan zoologi. Nah di situ saya karena nggak mau ribet masalah tanaman, saya pilih ikan zoologi. Ternyata itu awal mula saya masuk ke perikanan. Kesasarnya. Dan di perikanan itu yang kesasar cuma sekitar 7 orang mungkin angkatan saya. Siapa saja Pak? Masih ingat nggak Pak teman-temannya zaman dulu? Yang saya ingat yang jelas sekarang di sini Pak Alim. Ya, Pak Alim Isnan Setio. Yang kedua almarhum teman baik saya Ari Mardiono, semoga Allah mengampuninya dari dosa-dosanya. Yang ketiga Mas Satur, Mulyadi, Tata, dan terakhir saya kira itu ya, jadi Mulyadi, Tata itu yang Bagus Wasito, suaminya Bu Nur Fitri Ekantari. Oh ya, Bu Vivit nggih. Oh ya. Gitu. Kalau teman-temannya masih ingat, berarti mata kuliah yang berkesan, yang paling menyenangkan atau yang paling dianggap menakutkan itu masih ingat berarti ya Pak? Zaman-zaman perkuliahan. Kalau kesannya itu kalau dulu kan modelnya bukan standar ya nilainya. Dulu itu kan kurva normal. Ada nilai A, ada nilai E. Waduh. Itu yang bikin orang 5 A, B, C, D, E, berarti ada A, ada E. Itu yang bikin pusing kepala, mati aku. Itu yang nggak bisa dilupakan itu seumur hidup saya itu. Jadi karena kurva mau tidak mau kita bersaing dengan teman. Tapi ya bersaing dalam arti normal. Kita dalam berteman nggak ada masalah. Sampai sekarang alhamdulillah saya juga hubungan baik dengan Pak Alim. Tidak tahu Pak Alim sudah profesor belum? Sedang akan menuju profesor. Kita doakan saja ya Pak. Okay. Tadi kan dijelaskan oleh Pak Rahman bahwa lulus di tahun 91. Nah setelah lulus itu apa saja Pak usahanya Pak? Atau langsung usaha atau mencari-cari gitu? Seperti umumnya mahasiswa ya. Jadi kalau begitu kita lulus biasanya kita nyari kerja. Cuman saya kerja pertama itu aneh ya. Kerja sama aneh karena saya pelihara buaya. Pelihara buaya Pak? Di Pulau Bulan Batam gitu ya. Waduh. Itu
di situ saya memanfaatkan limbah peternakan ya. Limbah peternakan, selain buaya saya juga pelihara lele di situ, ngembangkan lele di Pulau Bulan itu untuk konsumsi Singapura. Nah, selama saya kerja itu selalu saya gelisah, saya nggak nyaman aja. Kenapa saya kok bikin orang lain kaya gitu? Kenapa bukan saya sendiri yang kaya? Saya cuma digaji cukup untuk makan, cukup untuk keluarga dan sebagainya. Bukan berarti nggak bersyukur, nggak. Cuman saya gelisah gitu ya. Saya gelisah terus habis dari Batam saya kerja di Bali, kerja di Jakarta, di Kerawang. Akhirnya terdampar jadi PNS di Situbondo. Nah di situ yang awal mula saya kegelisahan itu, puncaknya saya gelisah pada saat saya punya anak satu, gaji 75.000, susunya anak aja 100.000, bingung. Waduh. Ya. Mau tidak Tombok mau ya harus. Pak berarti. Itu tahun berapa Pak? 2000. Tahun 97. 96 97 ya. 96 97 awal mula saya masih PNS itu, awal mula saya masih belum jadi PNS, masih honor. Terus Nah, di situ yang menyebabkan mau tidak mau saya harus berusaha maksimal untuk mencari tambahan. Dan itu awal mula saya jadi pengusaha, dan ternyata jadi pengusaha itu memang enak gitu ya. waduh enak. Apa Enak Pak bukan ini lagi enak lagi. Enak tenan gitu ya. Kenapa kok enak? Karena pengusaha itu kita bisa atur, yang jelas juga dalam segi agama. Kita itu bisa melaksanakan atau mengaktualisasikan, kebetulan saya muslim ya. Itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia beri manfaat pada sesama. Rasanya bahagia kita bisa bagi sama anak buah. Kita bisa ngasih gaji anak buah. Kita rasanya kaya sekali di situ. Meskipun belum seberapa gitu ya. Dan di situ lama-lama akhirnya ketagihan terus ya, dari usaha-usaha satu kecil terus berkembang akhirnya punya jari, punya tambak, dan alhamdulillah bisa pulang ke Jogja, punya kos di Jogja. Ya itu semua ngalir aja, ikuti dan terus ikuti sampai batas maksimalnya. Waduh, sampai batas maksimal. Jadi sahabat perikanan nggak perlu takut ya Pak kalau mau jadi pengusaha begitu. Untuk jadi pengusaha itu jangan dipikir. Oh, jangan Kenapa? dipikir. Harus jalan dulu. Kalau udah jalan pasti mikir. Tapi kalau cuma mikir aja nggak jalan-jalan nanti. Harus ada prakteknya juga ya Pak. Harus ada prakteknya. Oh, ya. Lah, untuk praktek itu saran saya mahasiswa itu banyak-banyaklah bergabung dengan komunitas. Begitu lulus nggak usah nyari gaji yang tinggi. Mana yang bisa peluang kita bekerja sambil mendapatkan sesuatu yang akhirnya kita bisa mandiri. Di situ misalkan ketambak jangan cuma berpikir untuk menjadi teknisi terus-menerus. Tanamkan yang kuat di otak dan hati kita. Suatu saat saya akan punya tambak sendiri. Allah pasti akan ngasih jalan. Tambaknya tuh tambak udang atau tambak bandeng? Saya kebetulan sekarang tambak udang. Wah, tambak udang. Faname Pak. Faname. Kan kalau orang-orang tahu tambak udang Faname itu butuh uang yang miliaran Pak. Kalau Pak Rahman sendiri seperti apa itu ceritanya? Rupiah. Wah, gimana nih Pak? Kenapa caranya? Kita sederhana. Tadi secara off air sempat kita ceritakan sepintas bahwa untuk jadi pengusaha itu yang penting keyakinan teknis. Keyakinan teknis, dan itu satu. Yang kedua, kita untuk jadi seorang pengusaha itu harus selalu dekat dengan Tuhan. Apapun agamanya. Tuhan baru akal. Jadi 3 Tuhan baru sekali akal kita. Dan dari itu semua akhirnya kita bisa dengan pertolongan Tuhan, pertolongan Allah ya. Kalau saya muslim, pertolongan Allah, kita akhirnya bisa kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Itu yang membuat pertama itu kita cerdas dulu lah. Cerdas itu tidak harus pintar loh. IPK saya di bawah 3 ya. Tapi karena saya bodoh, makanya akhirnya jalan aja sudah, nggak usah mikir gitu. Kreatif berarti ya Pak. Terpaksa kreatif. Nah dari situ kita kalau misalkan kita cerita tentang modal, kalau kita sudah bisa, banyak orang yang pengen nanam modal kok ke kita. Banyak yang pengen nanam modal. Saya bangun kolam nilai hampir 1M 1 unit SRT skala rumah tangga. Saya tidak punya uang, semuanya dari Mandiri. Kebetulan nyebut bank gitu ya. Itu. Jadi nggak ada masalah, semuanya bisa, asal kita keyakinan. Kenapa? 5 tahun kita memang memperkaya Mandiri, memperkaya bank. Tapi 5 tahun jadi milik kita. Dan kita panjang. Usaha itu harus sabar.
gitu ya. Itu jadi Oke, Pak, tadi kan dijelaskan oleh Pak Rahman bahwa usaha itu harus sabar. Kalau misalnya di sini sahabat perikanan sudah punya usaha, tapi sering gagal-gagal, Pak. Mungkin ada tips and trick begitu? Bagaimana caranya? pertama saya juga sempat jatuh pernah ya. Saya sempat jatuh sampai semua tabungan habis, ya punya utang banyak. Tahun 2002 2003 itu semuanya habis gitu ya. Saya punya utang nilai lebih dari 100 mungkin ya sama supplier 100.000 atau 100 juta, Pak? 100 juta. 100 juta, wah, luar biasa. Nah itu kita komitmen ya di situ akhirnya mau tidak mau siapapun jadi pengusaha tidak mau harus dekat dengan Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan itu Maha Kaya dan di situ keimanan kita diuji. Ya. Nah, pada saat kita diberi, jangan lupa bahwa ada bagian orang lain di situ. Dalam Islam ada 2,5%, jangan kurang dari 2,5%. Syukur bisa 10%, syukur 15%. Jangan takut, Tuhan pasti akan tahu. Karena apa? Satu biji kebaikan Tuhan udah janji akan ganti dengan 700 kebaikan. Berarti harus seimbang ya, Pak, antara kerja dan ibadah itu harus seimbang ya. Lebih banyak ibadahnya. Oh, lebih banyak ibadahnya. Lebih banyak ibadahnya baru kerja itu ngikuti. Karena apa? Jalan Tuhan kita nggak tahu. Jalan Tuhan kita nggak tahu. Saya memulai tambak, saya nggak punya tambak, saya nggak punya uang. Tiba-tiba ada orang ngajak, ayo Pak Rahman nambak. Loh, sampean udah jalan ngapain ngajak saya? Saya melihat saya kalau sama Pak Rahman nanti akan bisa jalan lebih baik. Loh, sampean udah jalan ngapain? Saya nggak punya tanah, saya nggak punya tambak. Akhirnya sekarang saya ya ikut nambak kira-kira hampir 2 hektar lah. Berarti ada karena faktor percaya juga ya, Pak? Percaya gitu. itu kan trust itu kan proses. Ya, trust itu proses, orang akan melihat oh gimana Rahman, oh gimana si A, oh gimana si B, terus kita punya link network dan sebagainya. Pakan untuk tambak memang betul biaya banyak, tapi pakan kan bisa bayar 2 bulan. Iya. Ya, kita kalau nambak itu yang saya bilang tadi, kita cuma perlu biaya tenaga kerja, biaya listrik. Ya, sama uang makan tenaga kerja. Yang lain-lain semuanya hutang semua. Tapi untuk hutang kita harus ada kepercayaan. Nah, kepercayaan itu yang tidak bisa kita dapat tanpa track record yang bagus. Track record gak akan bagus kalau kita tidak amanah. Dan kita akan teruji keamanahan kita itu tidak sekali 2 kali, jangka waktu yang panjang. Ya, dunia itu kecil, akan ketemu gitu ya. Kayaknya tadi Pak Rahman juga belum menyebutkan nih usaha-usaha apa saja yang sudah dijalankan oleh Pak Rahman, terutama di usaha perikanan. Apa saja, Pak, usaha perikanannya? Kalau perikanan awal mula saya itu pembenihan kakap putih. Oh, kakap putih. Setelah kakap putih saya jalan, terus lihat potensi di kerapu, akhirnya saya jalan ke kerapu ya, kerapu terutama kerapu tikus. Kebetulan dulu saya peneliti di bidang itu. Kerapu tikus jalan bagus, oke. Terus kita lihat udang bagus, karena waktunya cepat. Hatchery udang itu cuma 3 minggu kita bisa panen. Ya, saya jalan di situ, tapi saya nggak tahu ilmu itu. Akhirnya apa? Saya ngajak anak SMA, anak Bojonegoro, namanya Budi. Mas Budi itu guru saya, profesor saya itu. Mas Budi jadi profesornya Pak Rahman nih, Mas Budi. Nah, itu ngajarin saya gimana pelihara udang, gimana manajemen hutang, gimana mencari supplier, gimana jual benih ke orang-orang, gimana menghadapi customer yang rewel. Semua saya belajar dari dia. Makanya seumur hidup saya tidak akan lupa namanya Mas Budi Lempo. Terima kasih itu. Mas Budi. Berjasa. Nah, terus setelah jalan di udang, saya juga tambak udang ya, tambak udang. Dan sebetulnya memang yang paling stabil untuk usaha itu adalah tambak. Kenapa kok tambak? Khususnya udang ya, udang Faname. Karena udang Faname itu pasarnya sangat global. Semua orang makan, mulai dari skala masyarakat menengah bawah sampai masyarakat atas semuanya makan. Mulai ukuran kecil sampai yang paling besar semuanya laku. Umur 40 hari asal selamat sudah jadi uang. Umur 100 hari tambah gede lagi gitu ya. Dan teknologi udang itu relatif sudah dikuasai dari hulu sampai hilir.
mulai penyakitnya, mulai dari pakannya, mulai lingkungannya, semuanya sebetulnya sudah dipelajari dan sudah dikuasai. Jadi bisa dikontrol maksud saya. Beda dengan kerapu. Kerapu itu pasarnya eksklusif. Mahal juga ya Pak harganya. Terus teknologinya masih ada beberapa yang tidak bisa dikontrol karena masih alami. Gitu. Nah, udang enggak, semuanya sudah. Dari tadi usaha perikan yang sudah disebutkan Pak Rahman, kok sepertinya tidak ada di perikanan air tawar ya Pak? Apakah memang perikanan air laut itu lebih menjanjikan daripada perikanan air tawar? Ya seperti karena lele. itu aja. Sebetulnya lele pun potensi ya. Saya pernah, karena tugas kantor ya, saya selain sebagai pengusaha kebetulan juga jadi PNS di Kabupaten Situbondo. Karena tugas kantor kita mau tidak mau harus mengembangkan budidaya tawar ya. Saya tawar mengembangkan lele per luas 5x5 berarti 25 meter. Saya bisa panen 1,2 ton. 5x5 bisa Ya. panen 1,2 ton. Wah, Dan gimana itu FCR-nya Pak? 0,8. Waduh, apalagi FCR-nya kurang dari 1 Jadi- ini. Gimana Jadi, Pak ceritanya Pak? Itu semua sebetulnya sangat menjanjikan, ketekunan yang diperlukan. Tapi kenapa kok saya jalan di kerapu sama udang? Ya karena dunia saya lebih banyak di pinggir pantai ya. Iya, situ Kalau Bondo. saya hidup di Jogja mungkin akhirnya ke lele kali. Kita harusnya malu sama orang-orang non perikanan yang ternyata survive dari budidaya perikanan itu ya. Saya kira itu mungkin. Oke. Berarti antara komoditas air tawar dan air laut itu sama-sama menjanjikan ya Pak? Sebetulnya sangat menjanjikan. Saya pernah nganter studi banding petani Situbondo ke Banyuwangi ya kebetulan. Ya. Tentang pembenihan lele saya ajak mereka belajar ke petani di daerah saya sebut Muncar ya, Muncar. Dia punya lahan kira-kira 200 meter. Produksi benih lele itu per bulan sekitar 400.000 ekor. Sampean bisa bayangin kalau harga 100 saja udah berapa itu. Iya, lumayan. Setiap bulan. Wah. Nah, semuanya itu sebetulnya kalau kita tekun bisa kita lakukan ya. Untuk budidaya nih seperti di daerah sini saya ikan mangengking ya. Mangengking itu juga bukan orang perikanan, tapi dia bisa survive kemana-mana di beberapa lokasi. Jadi sebetulnya prospek tawar maupun payo sama aja. Asal kita tekun, asal kita jalan. Ya, berarti sahabat perikanan nggak perlu takut ya Pak Nggak untuk perlu, memulai apapun, usaha apapun. perikanan. Jangan takut. Nah, kalau misalnya sahabat perikanan tertarik untuk datang ke tempat Pak Rahman, di mana Pak? Bisa di spoiler mungkin di rumah Situbondonya di kawasan Monggo apa? aja silahkan kalau mau main ke tempat saya berarti di daerah Pasir Putih. Teman kalau tinggalnya di kota Situbondo, silahkan kontak nanti bisa hubungan dengan Departemen Perikanan. Di sini ada kontaknya, bisa silahkan. Setiap saat mau magang monggo, mau belajar monggo, tapi seadanya ya. Gitu. Berarti sahabat perikanan yang ingin magang atau penelitian di sana diperbolehkan ya Pak? Setiap tahun ada yang Wah, magang. setiap kok. tahun ada. Dari Wah. adik-adik itu dan itu baik yang studi lapang maupun yang PKL itu setiap tahun saya terima. Wah. Ada terus. Wah, ternyata informasi dari Pak Rahman ini sangat banyak yang bisa kita ambil hikmahnya. Tadi usaha tekun ya Pak, tekun, sabar begitu, dan jangan pernah takut untuk mencoba begitu. Nah, sebagai kayaknya ini kita udah mau di penghujung acara Pak Rahman. Apakah ada closing statement terkait perikanan atau ada hal-hal yang mau disampaikan pada sahabat perikanan di rumah terkait usaha perikanan atau yang lain-lain? Gini lah ya. Jadi perikanan itu potensinya besar. Nilai untuk kesejahteraan besar dan peluang kita berbuat baik pada orang banyak besar. Jadi untuk sobat perikanan yang masih kuliah mungkin ya, itu jangan berpikir kita setelah lulus mau kerja, tapi bikinlah sebuah kerjaan. Gitu ya. Luar Kenapa? biasa. Karena dari situ kita akan bagi ya, suatu saat kita akan membagi pada orang lain gaji meskipun sedikit ya. Saya gajinya cuma 1 juta, tapi karyawan saya bisa bertahan sampai 10 tahun, 12 tahun. Kenapa? Karena dia dapat bonus 20% keuntungan milik dia. Nah, itu yang membuat dia betah kerja sama saya. Dan kalau dia dapat 10 juta, sampean bisa bayangin, berarti saya dapat berapa? Sederhana kan? 20% milik karyawan. Gitu. Nah, di situ yang kita harus tetap
tanamkan di pikiran kita untuk sobat perikanan, usahakan sebuah kegiatan yang bisa berbagi pada sesama, sehingga nanti kesejahteraan pasti akan mengikuti. Jangan takut itu. Jangan takut itu sahabat perikanan. Wah, luar biasa sekali. Yang terakhir Pak, bangga tidak menjadi alumni Departemen Perikanan? Wah, saya sangat bangga. Wah, Saya kalau bangga. seperti ini saya tidak akan melupakan ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-guru saya ya di sini, Pak Sukiman, Pak Kamis almarhum, Pak Bambang almarhum gitu ya. Terus ada Pak Iwan almarhum dulu. Terus Pak Profesor tadi yang sampai sekarang masih aktif itu ya. Ilmu mereka itu kita dapat waktu itu, kita nggak berpikir apa aja, kita jalanin. Tapi begitu kita terjun di lapangan, oh ini toh gunanya limnologi, oh ini toh gunanya ilmu pakan, oh ini gunanya ilmu penyakit, oh ini toh gunanya ilmu konstruksi petakan dan sebagainya. Jadi sobat perikanan yang masih aktif kuliah, ikuti apa yang diberikan dosen, jangan protes. Suatu saat kalian terjun di lapangan, kita akan ingat, oh ini dulu yang diajarkan tentang planktologi oleh Pak Iman dan sebagainya. Ya, dan saya terima kasih dan semoga menjadi amal soleh Bapak Ibu dosen di sini. Apa yang telah diberikan itu bagi saya terus terang tidak ternilai. Amin. Ya, gitu ya. Dan satu hal pesan saya untuk terakhir ya, kalau adik-adik pengen sukses, pertama hormati orang tua, hormati guru, selalu berbagi pada sesama, dan kerja keras. Kerja keras. Wah, luar biasa sekali closing statementnya dari Pak Rahman. Ternyata banyak sekali yang bisa kita ambil ya dari Pak Rahman, seorang Pak Rahman yang tadi bercerita bahwa sempat memiliki nilai E, tetapi ternyata menjadi seorang pengusaha dan juga ini ya Pak, pegawai dinas ya, pegawai dinas. Jadi sahabat perikanan jangan minder, bisa mencari celah-celah lain begitu. Dan saya ucapkan terima kasih Pak Rahman sudah berkenan hadir dan memberikan informasi kepada sahabat perikanan. Dan ini podcast ini kan masih baru Pak. Jadi semoga sahabat perikanan di sini tetap untuk like, komen, tonton video ini sampai habis dan subscribe linknya, sehingga kami tim produksi semakin semangat untuk memberikan informasi terkait perikanan UGM dan alumni. Mungkin kapan-kapan bisa kita undang kembali ya Pak Rahman. Boleh. Dan saya undang teman-teman untuk ke lapangan, biar dokumentasi di lapangan. Wah, terima kasih Pak Rahman. Cukup sekian ya podcast kita kali ini. Kita lanjutkan untuk next episode. Selamat siang, sampai jumpa.